Apakah kalian suka kecepatan? Apakah kalian suka mobil yang memiliki suara menggelegar? Dan apakah kalian suka mobil absurd? Jika iya, maka perusahaan mobil ini sangat cocok untuk kalian. Perusahaan apa itu? Yaitu Hennessy. Semua kegilaan dan kecepatan ini bermula kepada seorang anak yang berumur 15 tahun yang bernama John Hennessy. Pada saat itu, John Hennessy mendapatkan mobil pertamanya, yaitu sebuah mobil Oldsmobile 442 tahun 1969. Mobil ini memiliki transmisi 4 percepatan, karburator 4 lubang, dan knalpot ganda, yang berarti mobil ini bisa menghasilkan tenaga di 380 horsepower. Ini adalah tenaga yang cukup besar untuk kala itu, tetapi 380 horsepower yang dihasilkan mobil ini tidak cukup bagi Hennessy. Dengan demikian, Hennessy melakukan modifikasi pertama, dan uniknya modifikasi yang dilakukannya kala itu hanyalah membuka filter udara, dan ini bertujuan untuk membiarkan lebih banyak udara masuk. Kemudian ketika memasuki usia dewasa, Hennessy adalah orang yang sangat berbakat di bisnis konstruksi Houston. Dia menjalankan perusahaan yang kebanyakan orang lakukan, jadi bukan di bisnis otomotif awalnya, yang mana dia mengkhususkan diri dalam konstruksi asbes. Namun semua itu berubah ketika dia secara tidak sengaja membaca sebuah artikel dari Si Van Chun yang mana dia mendapatkan mobil AMC Eagle berpenggerak 4 roda, kemudian dia memasang roll cage di dalamnya dan dia melakukan balapan di Pikes Peak. Dengan mengetahui hal itu, Hennessy langsung berpikir, kok bisa orang biasa bisa balapan di Pikes Peak? Saya juga orang biasa, dan seharusnya saya juga bisa melakukan hal yang serupa. Dengan pemikiran seperti itu, akhirnya Hennessy melakukan hal serupa dengan mobil yang serupa. Namun mobil tersebut cukup lambat bagi Hennessy karena mobil itu hanya bisa ngebut di 190 km per jam. Namun semua itu berubah ketika tahun 91 dan ini akan menjadi tahun yang luar biasa bagi John, yang mana pada akhirnya dia menggunakan sebagian dari uang bisnis dia dan dia mencari dan ingin membeli mobil yang sempurna untuk usahanya di Pikes Peak. Jadi pada saat itu John melihat Porsche 959 sebagai mobil paling eksotis dan paling kencang pada saat itu. Ya walaupun mobil Porsche merupakan proyek yang sempurna, namun untuk membangun mobil tersebut membutuhkan uang yang sangat besar dan uang perusahaan John Hennessy kala itu tidak sebanyak ini. Jadi sebagai gantinya dia mengalihkan pandangannya ke mobil yang memiliki twin turbo dan berpenggerak 4 roda serta aerodinamika aktif dengan sistem penggerak 4 roda yang terjangkau, yaitu Mitsubishi 3000 GT VR4. Kemudian sebelum dia bisa balapan di Pikes Peak, dia harus memenuhi setidaknya satu persyaratan, yaitu memasang roll cage di dalamnya. Namun ketika memasang roll cage dia berpikir, mesinnya sepertinya harus dituning. Tapi tahun tersebut adalah tahun 1991 dan VR4 adalah mobil Jepang baru di Houston, Texas. Dengan demikian menemukan part aftermarket untuk 3000 GT VR4 sangatlah susah. Dengan keterbatasan yang ada, akhirnya Hennessy berbicara dengan beberapa rekan mekaniknya dan salah satunya berkata bahwa dia bisa membantunya dengan membuat knalpot aliran tinggi. Kemudian mekanik lainnya berkata, saya mungkin bisa membantu untuk mendapatkan sedikit lebih banyak tekanan dari turbo. Mungkin saya bisa juga menemukan ecu dan sebagainya dan begitu seterusnya dan seterusnya. Dan hasilnya mobil ini bisa dituning habis-habisan oleh Hennessy dan rekan-rekannya yang pada akhirnya bisa menghasilkan 450 horsepower yang berarti hampir setara dengan Porsche 959. Kemudian setelah semua selesai, tepatnya pada Mei 91, persiapan menghadapi Pikes Peak pun dimulai. Jadi Hennessy memuat beberapa alat dan suku cadang dan mengemudikan Mitsubishi yang dimodifikasinya yang telah dia ganti nama menjadi VR200 ke Nevada untuk balapan di Silver State Classic. Ini adalah balapan sejauh 91 mile di jalan raya yang ditutup, dan Hennessy bisa menyelesaikan balapan tersebut dengan kecepatan rata-rata 267 km per jam. Enggak sampai itu aja, dia juga dapat memenangkan balapan tersebut. Cukup luar biasa mobilnya. Yang bikin luar biasanya lagi, mobil kencang itu juga digunakan sebagai mobil hariannya. Jadi ini mobil udah kencang, reliable digunakan di jalan raya. Lalu 2 bulan kemudian, Hennessy membawa VR200-nya ke Colorado untuk ikut balapan besar, yaitu Pikes Peak Hill Climb. Dengan gearbox dan ban standar dan dengan pengalaman yang cukup terbatas, Hennessy mengemudikan mobil yang dimodifikasinya di Pikes Peak dan berhasil menempati posisi 10. Kemudian untuk membuktikan sekali lagi betapa cepat mobil yang dimodifikasinya, dia akhirnya mengemudikan VR200-nya ke Bonneville dan dia langsung mencatatkan rekor kelas F Production atau Supercharged dengan kecepatan rata-rata 2 arah sebesar 284 km per jam.
Dan karena saking kencangnya mobil ini, juri-juri kala itu tidak percaya kalau mobil itu masih menggunakan mesin standar tanpa diboring ulang dan lainnya. Namun Hennessy langsung membuktikan dengan mengeluarkan businya dan menyuruh juri untuk memverifikasi letaknya melalui lubang busi. Dan hasilnya semuanya masih bawaan pabrik. Kemudian setelah pembuktian terakhirnya, Hennessy akhirnya memutuskan untuk menutup bisnis asbesnya dan membuka bengkel tuning, dan Hennessy Performance Engineering lahir. Dengan demikian pada tahun 91 adalah tahun yang luar biasa bagi Hennessy. John Hennessy berhasil berubah dari membaca sebuah artikel menjadi seseorang yang dapat memenangkan balapan dan menjalankan perusahaan tuning. Kemudian dengan rekor dan catatan balap yang luar biasa, nama Hennessy Performance semakin terkenal dan pelanggan pun mulai datang. Dan mereka melakukan pekerjaan pertamanya dengan mentuning Dodge Stealth dan 3000 GT untuk pelanggannya. Kemudian beberapa tahun berselang, seorang pelanggan datang lagi dan dia ingin balapan dengan mobilnya sendiri di Silver State Classic. Tapi mobil ini bukanlah 3000 GT, bahkan bukan Dodge Stealth. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dikerjakan Hennessy sebelumnya. Mobil ini adalah Dodge Viper. Dengan adanya proyek tersebut, akhirnya pada tahun 93 Hennessy Performance mulai mengembangkan Dodge Viper 500 dan setelah mobilnya selesai, mereka langsung balapan di Classic tahun itu. Dan hasilnya mereka bisa menempati urutan keempat dan memiliki kecepatan rata-rata di 263 km/jam. Dengan hasil tersebut, sekali lagi Hennessy Performance menjadi sangat terkenal dalam membuat suku cadang aftermarket Viper, bahkan sampai-sampai Dodge meminta saran dari Hennessy saat mengembangkan Viper generasi kedua hardtop yang keluar pada tahun 1996. Dan hasil dari meminta saran tersebut, maka lahirlah Hennessy Phenom 650R. R adalah salah satu mobil jalan tercepat di dunia. Mobil ini memiliki upgrade di mana-mana, mulai dari silinder yang diperbesar dan stroke yang lebih panjang. Dengan upgrade yang ada, mobil ini bisa menghasilkan tenaga sampai 650 horsepower dengan jumlah torsi yang sama seperti pabrikan. Dengan semua modifikasi ini memungkinkan mobil itu berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam dalam waktu 3,3 detik dan dapat mencapai kecepatan maksimum lebih dari 346 km/jam. Dengan upgrade yang ada, John Hennessy akhirnya mencoba untuk menyetir 650R dan mengelilingi lintasan di Honda Proving Grounds. Dan dia langsung mencatatkan waktu untuk Viper tercepat yang pernah ada untuk saat itu dengan kecepatan lebih dari membuatnya menjadi Viper pertama yang tercatat. Dengan kecepatan lebih dari 321 km/jam sampai titik ini, Hennessy sudah sangat luar biasa. Kemudian pada tahun 99, dia akhirnya memutuskan untuk mengembangkan Twin Turbo Viper V10 dan mobil ini akan diberi nama Phenom 800. Jadi pada tahun 99 sebelum Y2K membatasi semua teknologi, Hennessy nyaris membuat mobil yang bisa mengebut di jalan raya secara legal dengan kecepatan 350 km/jam lebih. Namun sayangnya dengan peraturan yang ada, hal tersebut gagal dilakukan. Namun pada tahun 2004, Hennessy Performance mencari cara untuk berkembang, sehingga mereka membeli Lone Star Motorsport Complex, dan perusahaan ini memiliki ruang yang cukup untuk memproses dan memodifikasi mobil termasuk mobil drag race. Jadi setelah akuisisi tersebut, Hennessy Performance masih terus mengeluarkan paket-paket baru mereka untuk Viper dan sepanjang jalan perusahaan tersebut berdiri. Mereka menawarkan upgrade performance juga untuk hampir semua mobil yang ada di dunia, seperti Mustang, Corvette, Porsche, dan Audi. Namun lambat laut dengan hanya membuat mobil-mobil orang lain lebih cepat entah bagaimana kurang memuaskan bagi perusahaan dan pendirinya. Jadi Hennessy memerintahkan timnya untuk memulai pengembangan supercar mereka sendiri, yaitu Phenom GT. Proyek ini dimulai dengan modifikasi sasis Lotus Elite termasuk komponen dari Lotus Exige, bodi karbon, velg karbon, dan rem Brembo seramik. Mobil ini menggunakan mesin LS9 Twin Turbo 7 liter yang dapat mengeluarkan 1244 horsepower. Dengan upgrade yang ada, akhirnya Hennessy Phenom GT bisa memiliki kecepatan maksimum di 434 km/jam. Dengan kecepatan yang ada, akhirnya pada Januari 2013, Phenom GT mencetak Guinness World Record untuk menjadi mobil jalan raya tercepat yang bisa berakselerasi dari 0 hingga 300 km/jam hanya dalam waktu 13,63 detik. Dan waktu ini mengalahkan waktu Koenigsegg Agera RS yang bisa berakselerasi dari 0 ke 300 dalam waktu 17,6 detik. Sangat luar biasa prestasinya. Namun semua citra itu akhirnya hancur ketika Hennessy terlalu fokus ke lain hal, bukan ke perusahaannya, karena Hennessy Performance selalu kacau tentang manajemen waktu. Jadi ketika ada orang yang mau tuning di Hennessy, mereka dijanjikan beberapa bulan aja untuk membuat mobilnya selesai. Tapi bukan bulan yang didapatkan, melainkan tahunan, bahkan sampai 5 tahun untuk membuat satu mobil pelanggannya selesai. Yang lebih parahnya lagi, pelanggan sudah membayar semuanya di muka. Dan pelanggan tersebut akhirnya membocorkan kisah ini ke media dan membuat Hennessy Performance mendapatkan citra yang sangat buruk.
Kemudian Citra sangat meluap tentang pengelolaan buruk ini. Gak sampai situ aja karena tuduhan-tuduhan lain akhirnya muncul ke permukaan. Yang mana ada yang mengklaim bahwa Hennessy akan membongkar mobil kalian, menjual suku cadangnya dan tidak pernah menyelesaikan mobilnya. Selain itu ada juga tuduhan kalau Hennessy hanya mencopot logo part standar dan hanya diganti dengan logo Hennessy aja seolah-olah itu adalah part aftermarket dan lainnya. Yang pada akhirnya Hennessy Performance mengalami penurunan kepercayaan pelanggan dan sebagainya. Tetapi John Hennessy menjawab semua itu sebagai rumor yang tak berdasar, tapi dia mengakui keluhan awal dan mengatakan dia berlebihan dan bahwa dia tidak mengelola bisnisnya dengan benar. Tetapi dia bersumpah bahwa saat ini semuanya akan menjadi baik-baik aja. Kemudian dia juga dengan tegas mempertahankan niatnya untuk memenuhi semua pesanan yang masuk ke bengkelnya. Dan Hennessy mengklaim tidak ada alasan untuk khawatir. Dia hanya agak lebih lambat daripada yang dia inginkan. Dan banyak hal di dunia tuning yang berada di luar kendalinya juga. Namun di luar dari skandal yang ada, Hennessy Performance adalah sesuatu yang luar biasa. Dalam sejarahnya, Hennessy Performance sudah menciptakan Velociraptor yang bisa menghasilkan 600 horsepower, Cadillac Wagon yang bisa menghasilkan 750 horsepower, dan Mustang yang dapat menghasilkan lebih dari 800 horsepower. Sangat luar biasa karya-karyanya. Dan karya Hennessy tidak sampai itu aja, karena pada akhirnya mereka membangun mobil mereka sendiri juga, pengganti Venom GT, yaitu Venom F5, yang diperkenalkan di SEMA pada tahun 2017. Mobil ini diklaim bisa akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 2 detik, dan kecepatan maksimum di 484 km per jam. Mobil ini bisa kencang karena menggunakan mesin V8 twin turbo milik Hennessy. Dan ketika F5 akhirnya diluncurkan, mobil ini dijual seharga 1,6 juta US dollar atau setara dengan 25 miliar rupiah. Harganya sangat-sangat fantastis. Apakah mobil ini layak? Tentu aja layak dengan kecepatan yang ada. Dan itulah Hennessy Performance. Dengan lika-liku yang ada, Hennessy dari seorang anak yang hanya bisa memodifikasi mobilnya dengan membuka filter sampai bisa membuat supercar. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!